Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah sampai di materi pembelajaran kelima. Adapun materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu menjelaskan manfaat sumber daya alam dan potensi sumber daya alam daerah. Kita lewatkan. Menjelaskan manfaat sumber daya alam dan potensi sumber daya alam daerah. Tumbuhan seperti padi, jagung, dan sagu bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Padi kita sudah bisa melihat di sekitar kita dan bahkan kita bisa merasakannya setiap hari, yaitu menjadi beras, kemudian kita masak menjadi nasi dan kita memakannya hampir setiap hari. Kemudian jagung bisa ditemukan di mana-mana dan di beberapa daerah jagung menjadi makanan pokok. Mungkin sagu merupakan bahan makanan yang jarang sekali kita temui. Tetapi di wilayah Indonesia Timur, sagu merupakan bahan makanan pokok yang mungkin kita pernah dengar namanya diubah menjadi bentuk seperti papeda. Selain itu, sumber daya alam yang lain yang bisa kita lihat yaitu kayu dari pepohonan di hutan bisa dimanfaatkan menjadi kertas dan berbagai perabot rumah tangga. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari bahwa kertas itu berasal dari kulit pohon. Berasal dari pohon yang telah melalui beberapa proses sehingga dia menjadi kertas. Dan sudah kita himbau kepada anak-anak bahwa ketika kita membuang kertas, maka sesungguhnya kita sedang menebang pohon secara liar. Maka manfaatkan kertas yang kita miliki agar tidak boros. Dan kayu juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai perabot rumah tangga. Mungkin bisa dilihat oleh anak-anak sekalian di rumah. Ada mungkin diantaranya yang kasurnya menggunakan kayu, atau kursinya dan mejanya menggunakan kayu. Dan kayu ini memiliki fungsi yang sangat banyak sekali. Misalnya menjadi kusen pintu, ya, kemudian rangka atap rumah dan lain sebagainya. Hewan ternak, unggas dan ikan bisa dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber lauk pauk. Dan hewan ini memiliki banyak sekali keberagaman yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk dijadikan sebagai lauk pauk. Maka tugas kita untuk senantiasa memastikan kelestarian dari hewan-hewan, kemudian unggas dan ikan yang kita manfaatkan. Selanjutnya, sumber daya alam yang lain yang kita bisa manfaatkan diantaranya adalah kuda, di mana kuda biasanya dimanfaatkan senaganya sebagai penarik delman. Nah, tetapi kuda juga bisa dijadikan sebagai sarana latihan kita, sebagaimana Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk berkuda. Kemudian sumber daya alam lainnya yang bisa kita manfaatkan diantaranya adalah tanah, di mana tanah bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian. Di beberapa daerah tanah
memiliki fungsi sebagai lahan pertanian. Di antaranya di wilayah Bekasi, ada di daerah Bekasi Utara digunakan sebagai lahan persawahan. Bagaimana juga daerah Karawang juga kita bisa temukan daerah persawahan. Dapatkah kalian menemukan di daerah sekitar Cibinong ini atau daerah Bekasi atau di daerah yang lainnya? Kemudian tanah juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan peternakan. Dewasa ini kita menemukan banyak sekali lahan peternakan. Ada peternakan ayam, peternakan ikan, peternakan bebek, dan juga peternakan hewan lainnya seperti kambing dan sapi. Selain itu, tanah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan, di mana tanah-tanah yang memiliki kandungan bahan tambang akan menjadi tempat sebagai lahan pertambangan. Di Indonesia banyak sekali lahan pertambangan, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dan tanah juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan permukiman penduduk. Sebagaimana ada anak-anak di rumah pasti juga menempati tanah sebagai tempat permukiman penduduk. Dan bisa kita lihat sekitar kita bahwa sebagian besar lahan tanah kita sudah menjadi lahan pemukiman penduduk. Sumber daya alam lainnya yang bisa kita manfaatkan adalah barang tambang, antara lain minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Kemudian bauksit bisa digunakan sebagai bahan baku aluminium, serta besi digunakan untuk membuat kerangka bangunan dan peralatan rumah tangga. Anak-anak sekalian, kita tidak akan mengerjakan tugas ini ya, tetapi kita hanya akan bahas saja bahwa cara melestarikan sumber daya alam seperti sumber daya air, tanah, barang tambang, hutan ya, telah kita pahami bersama pada pembelajaran yang lalu, bahwa diantaranya dalam penggunaannya kita harus menggunakan sesuai dengan keperluan kita, yaitu kita harus hemat. Kemudian jangan sampai menggunakannya secara berlebihan. Selain itu, kita harus memelihara kebersihannya dan jangan merusak sarana prasarana yang digunakan untuk melestarikan dan menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira apakah anak-anak sekalian sudah memahami materi pada hari ini? Mudah-mudahan sudah memahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.